Elkan Bagot direbut Thailand. Madam Pang sudah siapkan rencana besar jika Indonesia menyia-nyiakannya. Benarkah bek tangguh ini bisa pindah membela gajah perang di Piala AFF? Jangan lewatkan fakta mengejutkan ini hanya di GDN-EWS. Akan dijadikan starter di pertandingan perdana Piala AFF, Liano Reijners akan buktikan ke STY dia layak dimainkan di skuad timnas senior. Simak cerita selengkapnya hanya di sini. Kesempatan besar tengah menanti Thailand untuk merekrut bek tangguh Elkan Bagot. Ketua Tim Nasional Thailand, Madam Pang, dilaporkan sedang memantau situasi pemain bertahan berusia 21 tahun tersebut. Jika Elkan merasa kurang dihargai oleh Timnas Indonesia, Thailand siap memberikan peluang baginya untuk membela gajah perang. Madam Pang yang dikenal sebagai sosok berpengaruh dalam sepak bola Thailand dikabarkan tertarik dengan kemampuan Elkan yang sudah terbukti tampil solid di Eropa bersama klubnya Cheltenham Town. Dengan performa seperti itu, Thailand meyakini Bagot bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad mereka, terutama di Piala AFF mendatang. Elkan adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Jika ia merasa tidak mendapatkan tempat yang layak di Indonesia, pintu kami selalu terbuka. Kami menghargai pemain yang punya potensi besar seperti dia, ungkap Madam Pang dalam sebuah wawancara. Meski demikian, langkah ini tidak akan mudah mengingat Elkan sudah memperkuat timnas Indonesia sejak level junior. Namun apabila hubungan antara Elkan dan PSSI terganggu atau ia jarang mendapat menit bermain, peluang Thailand untuk memboyongnya bisa semakin besar. Di sisi lain, Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk mempertahankan Elkan, terutama dengan memberi kepercayaan lebih kepadanya di turnamen besar seperti Piala AFF. Kehilangan pemain sekelas Elkan Bagot akan menjadi pukulan besar bagi timnas Garuda. Apakah Elkan Bagot akan tetap setia kepada Indonesia atau ia tergoda oleh tawaran Thailand? Kita tunggu kabar selanjutnya dari sang pemain berbakat ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan memasang Liano Reijners sebagai starter pada ajang Piala AFF 2024. Langkah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Reijners untuk kembali bermain di level internasional bersama timnas Garuda. Liano Reijners gelandang muda berbakat yang memiliki darah Indonesia Belanda, sebelumnya jarang mendapat kesempatan tampil sejak dipanggil pertama kali ke skuad Garuda. Namun Shin Tae-yong tampaknya melihat momen ini sebagai waktu yang tepat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada pemain berusia 22 tahun itu. Yang menarik, pada edisi Piala AFF kali ini, Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa tim U-Strip 22, bukan skuad senior seperti biasanya. Keputusan ini menunjukkan fokus pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memberikan pengalaman lebih kepada generasi muda timnas Indonesia. Liano adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar. Dia telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam latihan, dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar untuk tim, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Piala AFF 2024 akan menjadi ujian berat bagi skuad muda ini, tetapi dengan kehadiran pemain seperti Liano Reijners, harapan untuk tampil gemilang tetap tinggi. Para penggemar tentu menantikan aksi perdana Reijners sebagai starter dan kontribusinya dalam membawa Indonesia bersaing di pentas Asia Tenggara. Apakah Liano Reijners mampu menjawab ekspektasi besar ini? Kita tunggu aksi gemilangnya di lapangan hijau. Dua pemain yang berkarier di Eropa, Elkan Bagot dan Liano Reijners, resmi dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024.
Kehadiran keduanya memberikan harapan besar bagi para supporter bahwa Garuda bisa mengukir sejarah baru di pentas sepak bola Asia Tenggara. Elkan Bagot, bek jangkung yang saat ini bermain untuk Cheltenham Town di Inggris, kembali menjadi andalan di lini belakang. Pengalaman Elkan bermain di level kompetisi Inggris memberikan kualitas tersendiri yang sulit ditemukan pada pemain lain. Keunggulan fisik, ketenangan, serta kemampuannya membaca permainan menjadikan Elkan sebagai pilar kokoh di pertahanan Indonesia. Sementara itu, Liano Reijnders, pemain muda berbakat yang bermain di Liga Belanda, menjadi kekuatan baru di lini tengah. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi permainan yang tajam, serta kreativitas dalam membangun serangan, Liano diyakini akan menjadi motor utama permainan Garuda. Kehadirannya bukan hanya membawa variasi strategi, tetapi juga mampu menghidupkan sektor tengah timnas yang sebelumnya sering menjadi sorotan. Piala AFF kali ini memiliki makna spesial, tidak hanya bagi para pemain tetapi juga bagi Shin Tae-yong yang terus membangun pondasi kuat bagi timnas Indonesia. Dipadu dengan pemain-pemain lokal seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Witan Sulaiman, duet Eropa ini akan membawa timnas tampil lebih percaya diri dan solid. Bagi para supporter, pemanggilan Elkan dan Liano disambut dengan antusias. Media sosial dipenuhi komentar optimis dari para penggemar yang percaya bahwa skuad kali ini memiliki kekuatan yang lebih seimbang. Salah satu komentar berbunyi, dengan Elkan dan Liano di tim, Garuda punya peluang besar untuk menaklukkan Asia Tenggara. Namun tantangan tidak akan mudah. Lawan-lawan seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia sudah menyiapkan skuad terbaik mereka. Indonesia harus tampil tanpa celah untuk membuktikan diri sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Apa yang diharapkan dari duet Elkan Bagot dan Liano Reijnders? Kombinasi pertahanan kokoh dari Elkan dan kreativitas Liano di lini tengah diharapkan menjadi faktor pembeda. Jika strategi Shin Tae-yong berjalan mulus, Indonesia bisa menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan. Piala AFF ini adalah peluang emas. Garuda tidak hanya bermain untuk trofi, tetapi juga untuk kebanggaan bangsa. Media besar Belanda membahas naturalisasi timnas Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana cara PSSI menemukan pemain-pemain kelahiran Belanda untuk dinaturalisasi menjadi penggawa Garuda. PSSI era Ketua Umum Erick Thohir memang menjalankan proyek naturalisasi besar-besaran. Tujuan jangka pendeknya adalah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Terbukti kini skuad Garuda menjadi satu-satunya tim ASEAN yang melaju hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Hal ini mencuri perhatian media Belanda, tepatnya Radio NPO 5. Mereka mewawancarai langsung wartawan Belanda yang punya garis keturunan Indonesia, Neal Petersen. Mereka penasaran bagaimana PSSI bisa menemukan pemain-pemain berbakat yang punya darah merah putih. Wawancara tersebut diunggah dan diterjemahkan di YouTube Yusa Nugraha, yaitu mereka harus mencari. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut, kata Neal Petersen dikutip Rabu (27 November 2024). Neal Petersen juga mengulas kecerdikan para penggawa timnas Indonesia yang saling bujuk. Bisa ada Calvin Verdonk yang merayu Mas Hilgers atau Ragnar Oratmangoen yang membujuk oleh Romain. Sekarang bahkan tak cuma agen. Pemain-pemain yang sudah join di timnas Indonesia mereka membujuk pemain lainnya, ucap Neal Petersen. Romain saat ini belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker FC Utrecht itu akan menjalani proses naturalisasi dan ditargetkan selesai pada Maret 2025. Arab Saudi dibuat beranak oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19 November 2024). Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda menghantam Arab Saudi 2-0 lewat penampilan yang superior. Gol Indonesia diborong oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Sejak awal pertandingan, JIZS DKK memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Seiring perjalanan waktu, Arab Saudi pelan-pelan bisa lebih mengontrol pertandingan dengan penguasaan bola mereka mencapai 77%. Akan tetapi tim asuhan Halvornard praktis tidak menghasilkan ancaman ke gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Dari 23 percobaan tembakan, hanya 3 yang tepat ke sasaran.
itu pun tidak berbahaya sama sekali bagi Paes. Analis pertandingan Arya Diah sepertinya keki berat melihat kekalahan tim nasional negara asal medianya. Sosok bernama Muhammad Kamal Reza itu langsung memberikan argumen untuk kekalahan Arab Saudi. Menurut Reza, tim yang juga punya julukan Al-Ahdar alias si hijau itu banyak dirugikan wasit. Gol pertama timnas Indonesia disebut Reza tidak sah. Di mata sang analis, Indonesia memanfaatkan situasi serangan balik setelah bek kanan Saud Abdul Hamid dilanggar di kotak penalti. Analis asal Mesir ini heran kenapa VAR tidak melakukan intervensi pada saat itu. Gol pertama Indonesia invalid karena didahului pelanggaran yang seharusnya berbuah penalti untuk Arab Saudi. Begitu isi ulasan Reza di Arya Diah. Bek Indonesia menarik Saud Abdul Hamid di dalam kotak penalti. VAR seharusnya melakukan intervensi untuk insiden itu. Di akhir pertandingan, timnas Indonesia kehilangan Justin Hubner yang menerima kartu merah pada menit ke-89. Menurut Reza, Hubner seharusnya sudah diusir keluar lapangan lebih cepat. Wasit gagal dalam keputusannya dengan hanya memberikan kartu kuning kepada Hubner, walaupun sudah mengambil referensi dari VAR. Dia seharusnya memberikan kartu merah kepada Hubner di menit ke-24 karena mengenai kepala pemain Saudi, Mohamed Al-Kahtani dengan telapak sepatunya. Analisis Reza sedikit mendapatkan dukungan dari pelatih Arab Saudi, Hervé Renard. Sang juru taktik mengakui bahwa timnas Indonesia memang tampil bagus sehingga layak menang. Akan tetapi Renard juga menyebut ada kesalahan wasit yang merugikan timnya. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang malam ini, kata Renard dalam jumpa pers usai pertandingan. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi, kami dihukum malam ini. Kami menerima 2 serangan balik yang berbuah gol bagi Indonesia. Tetapi sebuah tendangan penalti seharusnya kami dapatkan. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan. Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Langkah PSSI untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat heran media Vietnam. Dalam salah satu beritanya, media Vietnam Soha menyoroti persiapan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Selain membahas soal timnas Indonesia, media Vietnam tersebut juga menyoroti kondisi yang sedang terjadi pada tim kuat di Piala AFF 2024. Ternyata, secara kebetulan tim-tim kuat di Asia Tenggara tengah mengalami masalah yang cukup berat. Satu persatu tim memiliki masalahnya yang cukup serius, tak terkecuali timnas Indonesia.
Menurut media Vietnam Soha, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan bisa diperkuat oleh pemain-pemain intinya, terutama pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Penyebabnya adalah karena Piala AFF tidak termasuk dalam jadwal resmi FIFA, sehingga kemungkinan besar klub tak akan mau melepas pemain mereka untuk membela timnas Indonesia. Hal serupa juga terjadi pada Thailand yang kemungkinan tidak bisa diperkuat hingga 10 pemain inti mereka. Satu hal yang membuat heran media Vietnam adalah langkah berani PSSI untuk mengatasi masalah dari timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini. Menurut media Vietnam, PSSI sangat berani untuk mengirim timnas Indonesia U22 sebagai tim yang akan bermain di Piala AFF 2024. Tentunya langkah PSSI ini sangat berani karena tim lainnya mengirimkan skuad utama mereka. Namun langkah ini harus diambil agar skuad utama timnas Indonesia bisa fokus kepada sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka memutuskan hanya menggunakan skuad timnas Indonesia U22 untuk berlaga di Piala AFF 2024, tulis media Vietnam Soha. Berita menggembirakan datang untuk pecinta timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan tengah mempersiapkan formasi baru dengan menduetkan dua bek andalan, Elkan Bagot dan Kevin Dix, yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada 8 November 2024. Dengan kehadiran Dix yang sudah dinaturalisasi, Shin Tae-yong kini memiliki pilihan kokoh di lini pertahanan yang digadang-gadang akan semakin memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional. Kevin Dix, pemain kelahiran Belanda dengan pengalaman bermain di berbagai liga Eropa, akhirnya bergabung resmi dengan timnas Indonesia setelah proses naturalisasi yang cukup panjang. Dengan posisinya sebagai bek kanan yang tangguh, Kevin Dix menawarkan ketenangan, pengalaman, dan kemampuan bertahan serta menyerang yang sudah teruji. Di sisi lain, Elkan Bagot, yang lebih muda namun juga penuh potensi, telah membuktikan kualitasnya di posisi bek tengah dalam beberapa pertandingan timnas sebelumnya. Duel antara Dix dan Bagot ini diharapkan akan menciptakan benteng yang sulit ditembus, menjadikan timnas Indonesia semakin solid di belakang. Dengan duet ini, timnas Indonesia akan lebih kuat dalam bertahan dan stabil di belakang. Kehadiran Dix akan membantu menutup kekosongan di sisi kanan, sementara Elkan menjadi pemimpin di area pertahanan tengah. Jika Shin Tae-yong berhasil mengintegrasikan keduanya, Indonesia tidak hanya akan sulit ditembus tetapi juga memiliki lini belakang yang siap mendukung serangan. Kombinasi Bagot dan Dix juga meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia siap tampil lebih tangguh dalam kompetisi Asia dan mampu menantang lawan-lawannya dengan skuad yang semakin solid. Para pendukung berharap duet ini akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dan siap bersaing di kancah internasional. Timnas Thailand dikabarkan tertarik untuk merekrut bek muda berbakat keturunan Indonesia, Elkan Bagot, yang kini bermain di Inggris. Thailand melihat peluang karena Elkan belakangan ini jarang mendapat menit bermain bersama timnas Indonesia. Namun dengan tegas, Elkan menolak tawaran tersebut dan menyatakan komitmennya untuk tetap setia membela Garuda. Elkan Bagot, yang kini bermain bersama Ipswich Town di Liga Inggris, sudah menarik perhatian banyak pihak sejak bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan tinggi dan kemampuannya yang solid, Elkan menjadi bek yang diandalkan. Hal ini membuat Thailand yang tengah membangun tim tangguh di Asia tertarik untuk mengajak Elkan bergabung. Beberapa media di Thailand bahkan menyebutkan bahwa mereka siap menaturalisasi Elkan agar ia bisa memperkuat skuad mereka. Namun Elkan Bagot langsung memberikan pernyataan tegas mengenai pilihannya. Pemain bertalenta ini menyatakan bahwa ia ingin terus membela timnas Indonesia. Indonesia adalah negara yang pertama kali memberi saya kesempatan bermain di ajang internasional. Saya merasa bangga dan terhormat bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Elkan. Di media sosial, para pendukung timnas menyambut hangat keputusan Elkan tersebut. Banyak penggemar yang mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya. Ini baru pemain yang punya jiwa nasionalis. Loyalitasnya membuktikan bahwa Elkan bermain untuk negara bukan hanya kesempatan, tulis salah satu penggemar di Twitter yang mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga mengapresiasi sikap Elkan.
Elkan adalah pemain yang memiliki mental kuat dan semangat besar. Kami sangat menghargai keputusannya untuk tetap bersama Indonesia. Kami akan terus mendukung perkembangannya di timnas, ucap Shin Tae-yong dalam pernyataan resminya. Semoga harapan admin ini menjadi kenyataan. Amin. Program naturalisasi untuk pemain keturunan terus digalakkan PSSI. Setidaknya ada 16 pemain di era Shin Tae-yong yang menjalani proses tersebut demi memperkuat timnas Indonesia. Nama terbaru yang resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) melalui proses naturalisasi adalah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga sudah mencatat debut bersama Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas muncul pertanyaan, sampai kapan program naturalisasi dilakukan? Apakah di masa depan 11 pemain utama yang masuk line up semuanya diisi amunisi blasteran? Ex-co PSSI Arya Sinulinga memberikan jawaban. Sampai kapan? Sampai kita nggak butuh pemain yang kurang. Ya, kalau kita butuh pemain masa nggak diambilkan Sayan? Kalau lokalnya ada yang bisa ngimbangi ngapain pula? Ujarnya saat berbincang dengan Hamka Hamzah di kanal YouTube-nya belum lama ini. Kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia menjadi program jangka panjang PSSI. Itulah sebabnya mengapa banyak pemain belia yang dinaturalisasi. Justin Hubler dan Rafael Struijk misalnya yang kini baru menginjak 21 tahun. Pak Erik selalu katakan kita butuh 150 pemain dari U-Strip 15 sampai senior, jadi kita penuhi semuanya total 150. Jadi regenerasinya enak, kalaupun nanti ada yang tertinggal masih ada regenerasi berikutnya, papar Arya Sinulinga. Bisa dilihat pemain senior kan sedikit seperti Tom Haye, J. Idzes masih muda, jadi ini proses yang kalau kita lihat adalah di mana kita kurang di situ dimasukkan. Artinya gini, kami PSSI di mana kurang kami cari pemain. Kalau perlu kita cari ke Pluto, mana tahu ada keturunannya. Tapi kalau cukup ngapain, tapi sesuai kualitas ya, lanjutnya.